Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini yaitu tentang masih melanjutkan pertemuan setelah UTS. Adapun untuk pembahasan sore hari ini yaitu syariah sebagai aturan atau hukum, yaitu hukum-hukum Allah untuk mencegah persoalan dunia. Masih melanjutkan materi yang kemarin sebelum UTS. Jadi bagi yang belum UTS bisa UTS susulan, silahkan UTS sebelum nanti nilainya di akhir ini akan dikumpulkan ya. Syariah sebagai aturan atau hukum adalah hukum-hukum syariat. Berarti ini dari mengambil kata ataupun bahasa dari bahasa Arabnya. Shin, ro, syari, ya, ain, tak, tamar butoh, syariah, syariat. Atau suka disebut dengan hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam rangka untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia. Makanya dalam Islam itu ternyata semua diatur ya, berbagai aspek dari kehidupan sendiri, individu sampai masalah kelompok, kehidupan berkelompok, bahkan bernegara yang lebih luas ya, bahkan dalam kerajaan ataupun dalam pemerintahannya. Itu diatur. Aspek kehidupan manusia dari individu, kelompok, dari keluarga juga diatur. Baik itu kehidupan di dunia maupun nanti kehidupan di akhirat. Berarti tidak hanya cukup di dunia saja ya. Semasa kita masih hidup, ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Maka nanti aturan di dunia ini akan imbasnya pada kehidupan selanjutnya di alam barzah ataupun nanti di alam akhirat. Hanya diatur sedemikian rupa dengan hukum-hukum dan aturan yang telah disyariatkan oleh Allah melalui malaikat kemudian diturunkan, diwahyukan kepada para rasul dan para nabi. Setelah para rasul, para nabi mendapatkan syariat, kemudian diberikan kepada para pengikutnya. Tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, solaha, maslahah, perdamaian, kemudian kesejahteraan, solaha, kemaslahatan, kesejahteraan, kebahagiaan, baik itu bahagia di dunia ataupun nanti ada bahagia di akhirat, selamat di dunia, bidini wa dunyanya, wal akhirah dan di akhirat. Kalau kita suka membaca doa Robbana atina fid dunya, atina fid dunya hasanah, fil akhirah hasanah. Nah, syariah bukan hanya sekedar aturan, tapi juga merupakan pedoman hidup yang mencakup akidah, akidah kita, keyakinan kita, ataupun keimanan kita. Kemudian ibadah, keislaman kita, ketundukan kita dalam rangka ritual, spiritual, ya, ibadah. Ataupun muamalah, yaitu transaksi sosial antara kita dengan manusia. Ibadah kita kepada Allah, ada juga bentuk ibadah kita kepada manusia dengan cara interaksi sosial. Kita butuh mobil, ada teman kita yang jual mobil. Nah, kita bisa melakukan ibadah dengan cara membeli orang yang sedang berjualan, jual mobil ataupun jual makanan ya. Interaksi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan kita. Kita butuh makan, kemudian ada teman kita yang menjual makanan. Nah, itu adalah dalam rangka bermuamalah, ya. Ada interaksi sosial antara kita dengan teman kita ataupun dengan orang lain, itu bisa menjadi ibadah. Tapi ada transaksi sosial yang dijadikan sebagai sarana melaksanakan kemaksiatan. Ada teman kita menjual sesuatu yang haram, kemudian kita beli. Padahal kita tahu bahwa bermuamalah dengan yang haram itu dilarang. Hari ini banyak ya fenomena transaksi sosial bermuamalah dengan hal-hal yang dilarang. Bahkan melakukannya itu sudah dosa ya, dari segi agama ataupun dari hukum negara juga dilarang. Jual beli barang yang dilarang. Kemudian juga mencakup dengan mencakup dengan akhlak ataupun etika. Syariah Islam akan memberikan aturan-aturan tentang akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Diri kita punya hak, kemudian akhlak kita terhadap orang lain, baik itu orang yang terdekat, orang tua, saudara, ataupun tetangga,
ataupun secara umum akhlak kita terhadap orang lain. Nah, syariat ini adalah hukum Allah, yaitu merupakan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, para rasul melalui para malaikat, ya. Yang nanti kemudian akan disampaikan kepada umat manusia. Nabi-nabi terdahulu memberikan syariat, hukum-hukum kepada pengikutnya. Misalnya Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Isa, kemudian sampai kita kepada Nabi Muhammad. Syariah itu hukum, hukum yang harus kita taati. Kemudian syariat juga sebagai pedoman dalam hidup. Berarti semasa hidup di dunia kita harus mengikuti pedoman, ya. Jangan sampai kita salah langkah. Ataupun dalam film suka ada yang film Dora, ya. Ada pedoman dalam rangka mencari barang ataupun mencari sesuatu yang dicari, ya. Mencari barang yang dituju, ya, di film Dora. Jadi ada pedomannya yaitu peta. Nah, peta ini nanti akan menuntun supaya orang yang sedang mencari harta karun sampai kepada harta karunnya. Nah, kita dalam rangka hidup di dunia juga harus ada pedoman supaya kita selamat. Makanya syariah berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan kita, yaitu hubungan manusia dengan Allah, atau hablum minallah, juga sesama manusia, hablum minan nas, dan alam sekitar. Antara ibadah mahdoh, wair mahdoh, adapun alam sekitar dengan yang jamadat, makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, baik itu hewan, tumbuhan, itu jadikan sebagai sarana untuk beribadah. Nah, ini diatur oleh syariah. Seperti orang yang sedang apa namanya, sedang haji kan dilarang, ya, dilarang melakukan sesuatu pengerusakan, bahkan membunuh hewan tidak boleh, ya. Kemudian merusak tanaman juga tidak boleh. Itu aturan-aturan yang sudah disyariatkan sebagai pedoman. Kemudian tujuan untuk kemaslahatan, yaitu tujuan utamanya syariat adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Tadinya solaha, sod, lam, ha, solaha, kemaslahatan. Bagi manusia, bagi umat manusia secara umum, berarti. Baik itu orang muslim dengan muslim, ataupun orang muslim dengan non-muslim, itu yaitu kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Cakupannya, yaitu segala aspek kehidupan. Syariah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari keyakinan dalam diri kita, ya, akidah, keimanan, kemudian keimanan dalam diri kita diaktualisasikan, direfleksikan dalam bentuk ibadah, ritual ibadah, spiritual. Kelihatan orang yang beriman kepada Allah akan melaksanakan ibadah, contohnya sholat. Kemudian juga nanti akan timbul kepada interaksi sosial bermuamalah antara kita dengan orang lain, kemudian dengan hewan ataupun dengan tumbuhan, ya, ada interaksi sosial sehingga etika dan moralitas kita atau akhlak akan menjadi baik karena diatur oleh syariat. Bagaimana akhlak kita terhadap tetangga, terhadap diri kita, terhadap keluarga ataupun terhadap orang lain, ya, secara umum. Bagaimana pentingnya syariat? Memiliki peran sangat penting dalam membentuk tatanan sosial. Di kita kadang di keluarga ada syariat yang ditujukan bagi umat muslim, ya, kaum muslimin dalam keluarga. Apabila ada orang yang meninggal dari keluarga kita, nah dituntun oleh syariat dalam bentuk tatanan sosial supaya tidak terjadi perpecahan antara keluarga. Nanti diatur bagaimana cara mengatur peninggalan orang yang meninggal atau harta warisan, ya. Berapa bagian bagi si anak, orang tua, kakek, ayah, kakak, ya, atau cucu, bahkan nanti ponakan, ya, diatur. Kemudian tatanan sosial juga di kehidupan nyata dalam keluarga kita dituntut dibentuk tatanan sosial di keluarga ataupun di masyarakat dalam kehidupan yang berkeadilan dan harmonis supaya kita hidup dengan tetangga itu harmonis, keadilan. Karena tetangga ataupun orang yang dekat, baik itu saudara kita ataupun orang lain secara umum, siapapun itu yang bertetangga dengan kita harus kita jaga, ya, kehidupannya. Dia akan terbentuk tatanan sosial yang berkeadilan. Jangan sampai tidak adil, tidak terjalin harmonis, serta harus menjalin keutuhan. Nah, ini diatur oleh syariat, oleh hukum kita, hukum Islam, dalam kehidupan bermasyarakat, supaya terjamin keutuhan, jangan sampai terjadi perpecahan. Dan keamanan umat muslim, baik itu sama muslim, harus menjaga keamanan, ataupun nanti ada gejolak-gejolak
antara muslim dengan non-muslim. Kemudian bagaimana penerapan syariah dan hukum Islam di Indonesia? Al-Quran dan literatur hukum Islam tidak menyebut kata hukum Islam sebagai satu istilah. Tapi dalam Al-Quran, kata syariah, fikih, atau hukum Allah, dan lainnya. Jadi ada syariah Islam, ada syariah, ada fikih, mengatur ibadah kita, tata cara ibadah kita. Kemudian ada hukum Allah, dan lainnya. Istilah hukum Islam itu terjemahan dari hukum Islam dalam literatur baratnya. Nah, orang-orang barat yang apabila kita melihat dari sini, dari Indonesia, ke barat berarti mereka adalah orang-orang yang belum orang Eropa berarti ya. Orang Inggris berarti. Orang dulu mah orang apa teh? Jerman ya, Belanda, orang-orang barat karena mereka berada di barat. Kemudian mereka akan menyebut kita orang timur karena kita berada di timurnya dari negara mereka. Nah, mereka menyebutkan hukum Islam itu karena mereka ada di orang-orang barat, literatur barat mengatakan terjemahannya hukum Islam, syariat, hukum Islam. Hukum yang timbul dari agama Islam yang mengatur dalam kehidupan manusia segala aspek. Nah, penerapan syariat Islam sebenarnya sudah terjadi di masa lalu, ya. Semenjak Rasul diutus, kemudian harus mendakwah ataupun menyebarkan syariat Islam. Tapi apabila sekarang kita lihat di tahun 2025, menarik ke belakang, kita melihat di tahun 600-an atau 500-an ya, 611 Rasul mendapatkan wahyu, berarti sudah dari masa lalu, ya. Sudah terjadi penerapan syariat Islam. Masa sahabat, masa tabi'in, kemudian masa Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, kemudian kerajaan-kerajaan Islam sampai sekarang. Nah, itu berdasarkan bukti sejarah, semua negara yang menganut agama Islam secara benar-benar akan menerapkan syariat Islam. Contohnya, misalnya syariat Islam di negara Muslim ya, negara Muslim, Arab Saudi, mungkin Mesir, banyak pemeluk agama Islam dan dan keberadaan situs sejarah Islam menjadi parameter penerapan Islam di tanah air, khususnya di kita, di Indonesia. Ya. Misalnya penyebaran agama Islam, yaitu di Aceh. Tanya. Kemudian penyebaran Islam, ataupun di Pulau Jawa juga adanya, penyebaran ajaran agama Islam dengan dilihat dari situs-situs peninggalan sejarah. Masjid Demak, tanya. Kemudian ada masjid-masjid di tempo dulu. Kalau misalnya di kita, ataupun di Kerawang, Syekh Kuro betulnya tahun 1300-an. Oh, Syekh Kuro lebih tua daripada zaman Wali Songonya. Zaman Wali Songo 1400-an. Nah, Syekh Kuro 1300-an. Ya. Itu lebih tua katanya. Jadi penyebaran agama Islam di berbagai belahan, khususnya di kitanya di Indonesia, di baik Pulau Jawa ataupun Sumatera yang di Aceh, nanti ada keberagaman dilihat dari coraknya. Ataupun sekarang masih adanya kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian dan ragam Islam yang berkembang di Arab, khususnya di Mesir, berarti ya. Di kita masih kelihatan ya di Mesir ada peninggalan-peninggalan, ataupun di Arab Saudi, Ka'bah, kemudian Masjid Nabawi di Madinah ada peninggalan-peninggalan, ataupun di negara-negara lain, Spanyol, Andalusia dulu, atau di Arab deh, di Eropa, Eropa ada di Eropa ya. Kemudian di Afrika dengan ciri dan keunikan sendirinya. Hal ini dapat dimaklumi karena agama apapun, termasuk Islamnya, misal agama yang lain, pasti ada peninggalan-peninggalan coraknya. Hindu, Buddha, kemudian Nasrani, Yahudi, tidak dapat dipisahkan dari realitas yang ada di dalamnya. Islam bukanlah agama yang lahir dalam kekosongan budaya. Dibutuhkannya dialog yang dinamis dan berkesinambungan antara Islam dan realitas kenyataan kita. Syariat Islam di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang dari zaman berarti kalau misalnya 1000 di abad ke-12, abad ke-10 Islam masuk ke Indonesia. Itu sudah sangat panjang ya. Sekarang abad ke-21. Bahkan penerapan syariat Islam mungkin lahir lebih awal dari hukum modern yang lahir di Eropa, hukum-hukum sekarang ya. Perkembangan penerapan syariat Islam di Indonesia dapat digambarkan dalam 4 tahap.
yaitu masa Kesultanan, Kesultanan Ottoman, Kesultanan Romawi dulunya. Ataupun di Indonesia, Kesultanan sekarang Kesultanan Banten ya, Kesultanan Cirebon, kemudian masih ada Kesultanan Jogja, Solo. Kalau dulu Kesultanan Mataram ya, Mataram Timur, Mataram Barat, sekarang jadi Kesultanan Jogja ataupun Kesultanan Solo. Kemudian masa prakemerdekaan, masa perjuangan, belum masih ada, digambarkan dalam 4 tahap tadi. Syariat Islam. Kemudian masa Orde Lama berarti masanya Soekarno ya, Orde Lama. Kemudian masa Orde Baru yaitu masa Soeharto, Pak Soeharto. Kemudian setelah reformasi berarti B.J. Habibie ya, Pak B.J. Habibie sampai sekarang. Itu tahap yang digambarkan yaitu perkembangan penerapan syariat Islam. Nah, sekarang syariat Islam sudah dikompilasikan dalam hukum Islam ya, KHI, kompilasi hukum Islam tentang pernikahan sudah diatur dalam KUHP, undang-undangnya ayat berapa, nomor berapa ya. Kemudian tentang hak apa namanya kewarisan, hak waris, berapa bagian untuk anak, istri, ayah, ibu sudah diatur di masa sekarang ya. Ya, salah satu daerah yang menerapkan syariat Islam pada Kesultanan adalah Sumatera Barat, Aceh, daerah itu. Itu ada Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini dibuktikan dengan adanya tulisan adat Basan di Syara, kemudian Syara Basan di Kitabullah yang mengandung ajaran Islam. Nah, itu. Ya, tinggal dibaca. Ya. Selanjutnya, kajian teori syariat dan hukum Islam. Kemudian perjalanan syariah dan hukum Islam di Indonesia, tadinya 4 tahap. Kesimpulannya, Indonesia sebagai negara demokrasi, demos kratos, kekuasaan dipegang oleh rakyat, kembali kepada rakyat, demos kekuasaan, kratos rakyat, yang berasaskan Pancasila, bukanlah negara agama atau negara sekuler. Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia telah melakukan formalisasi syariat Islam dengan berbagai dinamika. Pasti ada perubahan-perubahan, perubahan-perubahan ketentuan. Nanti juga ada revisi ini, revisi-revisi. Atau dalam istilah Islam itu ada ijtihad-ijtihad yang baru. Nah, formalisasi syariat Islam terjadi cukup masif di akhir-akhir Orde Baru. Tidak ada pergerakan, ya. Era Orde Baru masif. Dan di era reformasi sering dengan meningkatkan komunitas Islam kultural secara kultur. Banyak Islam-Islam yang secara kultur. Penerapan syariat Islam menjadi hukum negara ternyata lebih dipengaruhi oleh hubungan negara dan Islam. Ada negara-negara yang menganut hukum ataupun syariat-syariat Islam. Formalisasi syariat Islam sulit dilakukan karena pelembagaan syariat Islam akan dianggap sebagai batu loncatan untuk membentuk negara Islam. Hal ini akan mengingkari keutuhan negara bangsa. Dulu ada NII, DITII, Daulah Islamiyah atau negara Islam Indonesia dibubarkan ya. Karena memang di kita bukan hanya satu agama ya, banyak agama. Bahkan karakter negara bangsa Indonesia dibutuhkan revitalisasi Islam kultural. Secara kultur, Islam yang berkiprah dengan rangka pembangunan sistem politik, sosial politik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip nilai politik Islam, seperti keadilan, kemudian musyawarah, ada majelis musyawarah, egalitarianisme, kemudian partisipasi, tidak mensakralkan simbol-simbol atau kelembagaan-lembagaan Islam yang sebenarnya bersifat duniawi, profan. Prinsip nilai politik Islam di atas tentu lebih sesuai dengan cita-cita Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi jangan sampai menyakiti suatu kelompok atas dasar agama, tidak dibenarkan. Karena Islam cinta damai ataupun rahmatan lil alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini sesi kedua berarti ya. Tadi sesi pertama mati lampu karena tidak bisa zoom. Sini akan saya lihat ada berapa orang. Di absen ya. Jadi bisa di tanda tangannya.
Abdul Rashid, dan Aziza, dan Muhammad Rizky Ashidik, Ahmad Zofran. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Makasih. euy, uhuy, uhuy. Dah, udah di absen.